Assalamualaikum sahabat, ini adalah channel yang membahas sejarah Islam. Kali ini yang akan kita bahas adalah Sa'ad bin Mu'adz. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan lainnya. Lalu like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian dan kerabat kalian. Diberi julukan Abu Amr, Sa'ad bin Mu'adz merupakan sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal pemberani dan lihai menunggangi kuda. Pemimpin Bani Abdul Ashihal yang beristrikan Hindun binti Samak ini pernah berusaha menghentikan pergerakan Rasulullah SAW dalam menyiarkan agama Islam. Pada saat duta Islam, wilayah yang dipimpin Sa'ad bin Mu'adz tengah coba dimasuki Mus'hab bin Umair, sosok yang ditugasi Rasul untuk mengajak orang beriman, dan ia berhasil mengajak beberapa orang bersyahadat. Ketika itu, Sa'ad bin Mu'adz tak mau kecolongan. Ia langsung memerintahkan sahabat karibnya, Usaid bin Hudair, untuk menemui Mus'hab yang ketika itu tengah berdakwah. Singkat cerita, Usaid dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelembutan hati untuk menerima Islam, sehingga ia memutuskan bersyahadat saat itu juga. Ia pun segera pulang untuk menemui Sa'ad dengan harapan mau mengikuti jejaknya. Dialog antara Usaid dan Sa'ad berlangsung cukup lama. Usaid mengatakan bahwa mereka terlihat begitu kuat dan ia yakin ada sosok Tuhan yang membuat mereka tampak sekuat itu. Juga terdiri dari orang-orang yang begitu lemah lembut dalam menyampaikan Islam. Tak sedikit pun perkataan kasar yang memaksa syahadat keluar dari mulut mereka. Singkat cerita, Sa'ad bin Mu'adz, orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kelak menjadi sahabat Rasulullah SAW, taat beragama dan berjuang mati-matian untuk Islam, langsung mengucapkan kalimat syahadat di depan Mus'hab bin Umair. Dengan kepemimpinannya, Sa'ad bin Mu'adz menyiarkan agama Allah dengan begitu pintar dan cerdas. Sa'ad berkata pada seluruh penduduk Bani Abdul Ashihal, "Tak seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, berbicara kepadaku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Terang petang belum nampak datang, seluruh penduduk Bani Abdul Ashihal telah mengucap kalimat syahadat dengan penuh kerelaan hati. Sesudah itu, jalan hidup Sa'ad berubah. Mengabdi dan berjuang untuk Islam adalah pilihannya. Sa'ad berjuang dalam beberapa perang, yaitu Badar, Uhud, bahkan Khandak sekalipun. Ia tampil menjadi sosok pelindung Rasul, tepatnya di perang Uhud. Sa'ad menjadi tameng Rasulullah SAW, tegak berdiri di sisi beliau. Kemudian di Khandak, Sa'ad tampil menjadi sosok yang kuat dalam mempertahankan Madinah mati-matian. Alhasil, ia pun terluka begitu parah karena terkena panah Hiban bin Qais al-Araqah. Kemudian Sa'ad, sosok sahabat kecintaan Nabi Muhammad ini, menjalani perawatan di kemah Rufaidah agar memudahkan beliau untuk menjenguknya. Singkat cerita, Sa'ad ingin hari terakhir yang dilihatnya adalah wajah Rasulullah SAW. Ia pun mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa saya mengakui bahwa Anda adalah Rasulullah." Rasulullah memandang wajah Sa'ad lalu berkata, "Kebahagiaan bagimu wahai Abu Amr." Kematian Sa'ad bin Mu'adz disebutkan Rasulullah telah membuat arsy atau langit berguncang dengan hebat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut kematian sosok sahabat yang soleh itu. Langit berguncang atau bergetar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai perjumpaan Sa'ad bin Mu'adz dengan malaikat dan kembali ke langit. Tak hanya itu, malaikat pun menyambut kedatangannya sesuai yang diceritakan dalam sabda Nabi Muhammad, "Saya harus segera memandikan Sa'ad, sebab saya tidak ingin malaikat mendahului saya." Disebutkan Rasulullah bahwa pada saat itu para malaikat tengah menunggu jasad Sa'ad bin Mu'adz.
Kemudian umat lain berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, kenapa jenazah saat begitu ringan? Keranda ini seperti kosong. Sungguh kami layaknya menggotong kapas." Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Ini adalah hamba soleh, di mana ketika saat meninggal arsy berguncang dengan hebatnya. Pintu-pintu langit dibuka untuk menerima rohnya. 70.000 malaikat menghadiri jenazahnya. Mereka tidak turun ke bumi sebelum ini. Kuburannya menghimpit lalu dilapangkan untuknya.